Kata kunci untuk sampai kepada Allah, kita wajib melepaskan 3 kemarin. Apa yang lepaskan? Melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Halaman 19 lagi. Tadi rahasia solat, sekarang maqaranatun niat takbiratul ihram. Kenapa niat itu diletakkan di takbiratul ihram? Kenapa? Itu dia menjawab tu lagi, Bu. Apa hakikat niat? Kan ada dibuat kata kunci untuk sampai kepada Allah, kita wajib melepaskan 3 kemarin. Apa yang lepaskan? Melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Gimana caranya? Agar kita tidak yang bercita-cita, agar kita tidak berhajat, agar kita yang tidak berkehendak. Selama ini kita semuanya. Kasadu alama bahasa Jepangnya. Kita yang bercita-cita, kita yang berhajat, kita yang berkehendak. Padahal kalau ingin bertemu dengan Allah, wajib melepaskan yang 3 ini. Nah, bagaimana caranya? Salat ingin bertemu Allah, maka dibahas maqaranatun niyyah bi takbiratul ihram. Pasal pada menyatakan tentang niat, kenapa diletakkan dalam saat takbiratul ihram. Itu kajiannya. Nah, masuk kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada segala ahli fikih, berarti ulama fikih, ya, dan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, dan pada mazhab Imam Syafi'i khususnya. Nah, kita kan Imam Syafi'i ini, Bu. Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i rahimallahu taala, apa katanya? Wa'lam annal muqaranatin niyyah bi takbiratul ihram, ya, wajib ala kulli muslim wa muslimati, ya, au yashrib. Ketahuilah bahwasanya karena niat di dalam takbiratul ihram itu hukumnya wajib dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan ulama fikih. Wajib takbiratul ihram. Maka dimasukkan takbiratul ihram rukun salat. Betul, Bu? Rukun salat. Pada tiap-tiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Kata Imam An-Nawawi, nah, tahu enggak Ibu Imam An-Nawawi itu? Ulama hadis, ya. Ulama hadis yang sangat pintar, Bu. Siapa Imam Nawawi itu? Dia sebenarnya orang berasal dari Indonesia itu, dari Jawa. Tinggal di sana, di Mekah sana. Jadi, Bu, ulama-ulama besar di Mekah itu banyak orang Indonesia, Bu. Syekh Banjari, Abdurrahman Siddiq, paham? Banyak lagi Minang Kabawi dan lain sebagainya. Itu banyak ulama-ulama hebat. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wa yajibu muqaranatun niyat bit takbiratul ihram, amma hakikatun niyat hiya iradatum minallahi ta'ala fi martabatil alim lahud wa hiya hakikatuz zuhd jami'al mawjud zat jami'al mawjud. Artinya wajib mengkeranahkan niat itu pada saat takbiratul ihram. Wajib. Kenapa wajib? Adapun hakikat niat itu iradat minallah ta'ala, pada martabat alam lahud. Apa iradat minallah? Kehendak Allah. Jadi untuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak, agar kita tidak lagi bercita-cita, agar kita tidak lagi yang berkehendak, agar kita tidak lagi yang apa lagi, Bu?
masuk di niat. Kalau masuk di niat, hakikat niat dalam pandangan arifi billah iradat minallah. Berarti Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang bercita-cita, Allah lah yang, bukan kita. Maka kalau lah sampai level itu, Bu, siapa contoh makam ini? Nabi Khidir, kan itu kemarin. Nabi Musa bergaya-gaya, betul? Menurutnya ilmu lah mantap. Kenapa? Begitu dia turun dari Bukit Tursina, karena dia bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah, ingin melihat kebesaran Allah. Begitu mandang ke kanan, hangus semuanya. Mandang ke kiri, hangus. Ilmu lah hebat. Lalu dia minta ampun, ya Allah, jangan, kalau begini tidak bisa aku komunikasi dengan umatku. Hilangkan ini, hilang. Tapi dia merasa hebat. Lalu apa dalam hatinya? Timbul sombong. Aku ingin, siapa yang paling hebat di dunia ini lagi selain saya? Datang firman dari Allah, kau coba temui Nabi Khidir. Di mana aku bisa menemukannya? Pergi je kau berjalan di pinggir laut. Apa tandanya? Kau bawa aja ikan. Dibawa ikan, Bu. Lama berjalan, mati ikan tu. Bawa aja. Begitu sampai pada satu tempat, ikannya hidup. Rupanya hidup, ikan mati hidup. Jangan-jangan di sini rumah Nabi Khidir. Kan itu dia, Bu. Rupa ditengok-tengok, nampaklah gubuk reyok di pinggir laut. Jangan-jangan itu Nabi Khidir. Sampai berkenalan, rupanya iya. Apa kata Nabi Musa? Saya ingin berguru kepada engkau. Takkan bisa engkau berguru. Takkan sanggup. Sanggup, betul? Apa syaratnya? Gampang. Kau tak boleh bertanya. Cuma itu syaratnya. Tak boleh bertanya. Karena Nabi Musa belum sampai di level ini. Masih dia bercita-cita, masih dia berhajat, masih dia yang berkehendak. Nabi Khidir tidak. Apa terjadi, Bu? Begitu ketemu anak, disembelihnya. Kamu tanya Nabi Musa, kenapa kau sembelih? Apa jawab Nabi Khidir? Iradat minallah. Ini Allah yang nyembelih, bukan saya. Kamu belum sampai sini, maka kamu berdosa. Itu dia ya. Jadi kalau Allah yang berbuat, tidak ada dosa. Sama ada dosa maksiat atau ibadat. Ini tidak mencari tempat jatuh. Begitu dia maling mangga, ikut Allah yang maling. Awak. Maka tiang orang je ketapil bongkak kepala. Allah tidak pemaling. Makanya, Bu, kalau benar di level Allah, tak ada kegelisahan jiwa, tak ada dosa. Dosa itu kegelisahan jiwa. Kegelisahan jiwa itu neraka. Neraka ya. Alam lahud, ibu tahu alam lahud? Lahud, nusud, jabarut, melakut. Mata hitam. Itu alam lahud. Ini kita coba ambil cuplikan sedikit untuk menampakkan oleh kita nanti bahwa alam yang zahir ini hanyalah fotokopinya, aslinya sini. Coba kita buka sedikit halaman, naik ke atas. Di halaman dalam kitab yang sama, di halaman 32. Pucuk alif rahasia. Pucuk alif rahasia Muhammad. Halaman 32. Ini kitab ni tambah lama tambah penasaran lah. Jumpa halaman 32, ada bulat-bulat. Pucuk alif rahasia Muhammad, nomor 1 alam lahud, 2 alam jabarut, 3 alam malakut, 4 alam nusud. Di bawah itu baru aras, kursi, lauh mahfuz, kalam, tiang aras. Alam lahud adalah orang-orang mata. Ini alam lahud teman. Maka dokter terakhir dicek adalah alam lahud. Paham? Ya. Tidak ada orang mata leh. Dapat inyo, sabar ya, Bu. Paham, Bu? Tuhan. Kalau begitu bukan di mana-mana. Kan ngawur namanya, Bu. Sumastawa alal ars, duduk Allah bersama yang di atas aras. Dikiranya aras itu di atas. Berdebatlah ulama fikih, betul, Bu? Saling menghinakan kemarin. Masih ingat, Bu? Ada ustaz ngomong,
Ini dollar sampai UAS dibilang pun dollar. Kena nak sampai di kajian ini. Salik menyalahkan ya. Jadi ternyata sebelum sampai ke situ Bu, Al-Quran hakikat diri ya. Siapa yang bisa menyantet Al-Fatihah? Kan tak mungkin. 32. Tapi belum kita masuk ke situ. Alam lahud. Lahud. Mana alam lahud ni? Maka ibu tengok mata ibunda tu nampak bayang-bayang kita dalamnya Bu. Itu yang alam lahud tu. Kan nampak Bu ya. Jadi makanya tak usah dicari ke mana-mana. Alam jabarut, alam nusut, alam malakut. Ya. Tinggalkan dulu tu ya. Jadi sansu je ya. Iyo aja. Kau lebih fikir-fikir lah nampak. Tak fikir tadi. Jadi penasaran aja gitu. Iya. Tempo tu tinggi tapi langsung sampai je lah. Tak apa je tu. Jadi hakikat niat adalah iradat minallah. Itu kehendak Allah. Makanya Bu, kalau ndak ada izin Allah ndak bisa. Ndak ada kita mengupat. Kan ada kadang Bu, kita mengaji, kok si anda datang-datang ndak mengupat gitu. Ini ndak diizinkan Allah. Coba ibu tengok. Seberapa iradat minallah. Ibu di rumah ada mangga di rumah Bu? Ada. Berbuah? Satu tangkai. Buahnya kadang 5. Tu masak ndak sama dah Bu. Betul tidak? Satu tangkainya masak ndak sama. Paham maksudnya? Satu keluarga tak sama apa. Kadang kita 10 orang Bu, yang masak belum tentu lah yang siapa yang masak. Tak sama masaknya. Tergantung yang aktif komunikasi iradat minallah. Cepat masak. Maka tak bisa diukur casingnya. Putihnya sama, bentuknya sama. Tiba-tiba satunya menguning. Yang paling bawah pula menguning. Yang dekat tampuk kepala asam itu. Ada Bu ya? Ada. Nah begitulah. Jadi tidak ada ngupat-ngupat kita ya. Tidak ada. Tergantung kita lagi. Makanya Bu, dalam kajian makrifat kan ada kadang kawan Bu, di orang lalamu 3 bulan mengaji, kan bisa masuk. Dikiranya ngaji makrifat ni sama dengan kajian fikih, kajian menghafal. Kalau kajian fikih yang pertama menghafal Al-Fatihah, copet dapat Tapi kajian makrifat tak menghafal itu kita dah paham. Ada sekali sampainya paham, selesai Ustaz. Saya Ustaz ya. Itu dia. Ada Bu, kami di rumah tu kan lah 8 tahun ngaji. 8 tahun. Jadi 4 tahun pertama ada datang kemudian yang pernah datang ke sini Bu. Anak bujang tu. Yang tu yang. Lalu bini tu. Baru 3 kali ngaji Bu. Dapat dia rasa. Yang 4 tahun ngaji tak ketemu. Berarti tergantung iradat minang. Tergantung maka orang natun niat. Niatnya cuma mungkin cari saya bisa menyantet orang, ya itulah dapat. Tak ketemu dengan apa. Saya bisa mempelet orang, ya itulah dapat. Dia bisa membuat orang, ya itulah dapat. Maka tergantung niat. Kalau ingin bertemu Allah, ya dapat. Temu. Jadi tak dibedas, tak ada perbedaan dahulu dan kemudian kalau di level ruh. Ni ayah, ni amak, ni anak sebaya di level kajian hakikat. Sebaya. Ada dua yang baru Ya. Yang tapi lo Ustaz nyampaikan artinya tidak ada yang lama, ada yang baru Ustaz ya, pahamnya nanti Ustaz ya. Enggak ada sini itu dah. Kan dia tahu lo gitu kan, dia ibu dipaham lo gitu kan. Kamu lah pandang awak orang terlalu lama kan tak ngerti ada awak kan gitu je. Itu lama lo tentu ngerti lah. Ini kajian iradat minallah. Biiznillah.
Jadi tidak ada kecurangan di antara kita ya. Alam lahud namanya. Ya. Yakni akan dia sir yang khafi, sir yang sembunyi. Tiada yang mengetahuinya akan dia, dan iaitulah ia hakikat zat pada sekalian yang maujud. Hakikat zat pada sekalian yang maujud. Maka penglihatannya di halaman 5 berarti kemarin dalam kitab ni. Man ra'a man nazara, dimanapun melihat nampak Allah. Zat pada sekalian yang maujud. Yang maujud tu yang nampak. Mana wujud anak ada nampak? Setiap yang nampak tu zat Allah. Itulah zikir sesungguhnya. Jadi nampak Allah di sana ya. Sekadar mengulas kemarin apa bentuknya Bu? Kita suami istri kemarin contohkan ya. Suami, istri, anak 1, 2 dan 3. Tapi supaya nampak satu, wahda pi kasrah pi wahda, dihina anak paling kecil, sakit juga ayahnya, sakit juga istrinya. Berarti esa di zat, berbilang di sifat. Nampak tikus di tikus nampak Allah. Nampak kelapa di kelapa nampak Allah. Nampak mangga di mangga nampak Allah. Berani mencuri? Enggak. Allah di situ. Subhanallah. Kapan dimasukkan gula engkau ya Allah? Kapan kau warna kuning oranye ya Allah? Takkan berani mencuri lagi. Nampak Allah di sana. Kan ingat kemarin ni Ahmad Said dia pakai kacamata, bilangnya anjing macam dah pakai kacamata kan. Kena tak nampak Allah waktu itu oleh dia saat anjing duduk. Tapi begitu anjing ngomong, baru tersungkur menangis. Ahmad Said, aku kan ciptaan Allah. Berarti menghina aku Allah. Kafir. Hilanglah kita, tak ada lagi menyebut tak lomak nasi dah. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi berasal dari ciptaan Allah. Menghina Allah lewat nasi. Kafir kita. Jadi siapa yang akan dihina lagi? Tak ada. Tak berani. Tapi kalau tak nampak Allah, kaliang. Tanggiang. Betul Bu? Banyak dosa. Tuhan. Tapi dosa sebanyak apapun, kerana dia bersifat Ghafurur Rahim, sebanyak buih di laut, datang angin, dihempas gelombang. Ada lagu tu ya? Habis. Tiada berbekas sedikit pun. Bagaikan pasir dihembus angin yang berada di atas batu licin. Habis, terkikis. Yang penting ikhlas kerana Allah. Alhamdulillah. Tiada yang wujud pada sekalian alam kecuali Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Kalau kita tidak tahu, tapi kalau Allah Maha tahu nyata dan tersembunyi. Bagaimana tes kajian-kajian ini nanti Bu? Dompet kita tesnya. Apa maksud dompet kita? Ibu bawa dompet, kita bawa dompet. Dengarkan ini. Kalau dia ngomong isi dompet sampai 50 dalam ya, sebut aja. Dompet yang kosong ya, sebut aja. Maka begitu orang datang, dengarkan ini. Berapa perlu? Belum orang ngomong. Itu jahra wa ma yahfa, mampu membaca yang nyata dan yang tersembunyi. Tapi kalau kita tak mampu tu Bu. Kita pernah mengalaminya Bu, cuma tak mendengar maka kita lalai, maka kita binasa. Kan pernah Bu? Begitu kawan nelpon, ada kan Bu kita pernah mengalami? Bu aja ada di rumah nanti jam 8 saya mau ke rumah. Ngomong dia, potong hutang payah menagih. Tapi karena kita tidak dengar, iya datang jam 8, begitu 5 menit bercerita, ngomong, awak anak pura lubana kini ya, arisan nomor 3 hari Selasa besok keluar, pinjam piti deh 5 juta dulu.
Arisan tu arisan 8 juta tu. Kena ndak didengar tadi udah ngomong sebelum dia ya. Tapi ndak didengar binasa, dikasih lah. Tapi saat ngasih ni ngomong lagi. Ndak kan baik dah. Dia awak kafir dipinjamkan juga dia berkawan. Setiap jumpa awak yang sakit hati. Ya bu. Kita kafir dengan Rabb kita. Maka kita binasa. Rabb